Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bab 8 dari marketing management yang disusun oleh Cotwell Carler yang berjudul Tapping into Global Market. Kelompok kami ada saya sendiri, Muhammad Iqbal Sekantara, Muhammad Putra Ardiansyah, Muhammad Ilham Arif Pradana, dan Septiana Nuroma. Tapping into Global Market yang kita akan pelajari sebagai berikut. Competing on a global basis. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang banyak perusahaan yang go internasional sehingga memaksa perusahaan domestik untuk bisa bersaing dengannya. Nah, selanjutnya deciding whether to go broke. Perusahaan sebelum memutuskan untuk go internasional memutuskan dahulu apakah mereka mau menimba risiko-risikonya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat menarik perusahaan pada area internasional. Beberapa pasar internasional menghadirkan peluang keuntungan yang lebih baik daripada pasar domestik. Perusahaan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala ekonomi. Yang ketiga, perusahaan ingin mengurangi ketergantungannya pada satu pasar. Yang keempat, perusahaan ingin memutuskan untuk menyerang balik pesaing global di pasar dalam negeri mereka. Yang kelima, pelanggan pergi ke luar negeri dan membutuhkan layanan internasional. Selanjutnya ada risiko-risiko perusahaan yang akan mereka hadapi ketika mereka go internasional. Pertama, perusahaan mungkin tidak memahami preferensi asing dan dapat gagal menawarkan produk yang menarik secara kompetitif. Yang selanjutnya, perusahaan mungkin tidak memahami budaya bisnis negara asing. Yang ketiga, perusahaan mungkin meremehkan peraturan asing dan menimbulkan biaya tak terduga. Yang keempat, perusahaan mungkin kekurangan manajer dengan pengalaman internasional. Yang kelima, negara asing mungkin mengubah undang-undang komersialnya, mendevaluasi mata uangnya, atau mengalami revolusi politik dan mengambil alih properti asing. Selanjutnya ada tahap proses internasionalisasi. Yang tahap pertama, perusahaan belum ada ekspor ke luar negeri. Tahap kedua, sudah ada ekspor melalui agen. Tahap ketiga, kita membangun satu atau lebih cabang perusahaan. Yang keempat, baru kita membangun fasilitas produksi di luar negeri. Dan yang selanjutnya ada deciding which market to enter. Dalam memutuskan untuk pergi ke luar negeri, perusahaan perlu menetapkan tujuan dan kebijakan pemasarannya. Beberapa proporsi internasional untuk total penjualan yang akan dicari. Sebagian besar perusahaan memulai dari yang kecil ketika mereka menjajah ke luar negeri. Dan yang selanjutnya ada memilih pasar yang akan dimasuki. Yang pertama, berapa banyak pasar yang harus dimasuki. Perusahaan itu harus memilih negara mana yang akan dimasuki berdasarkan produk dan faktor-faktor seperti geografi, pendapatan, populasi, dan iklim politik. Pertimbangan kompetitif juga ikut bermain. Mungkin masuk akal untuk pergi ke pasar di mana pesaing telah masuk untuk memaksa mereka mempertahankan pangsa pasar mereka, serta untuk belajar dari mereka bagaimana mereka memasarkan di lingkungan itu. Yang kedua ada mengevaluasi pasar potensial. Bagaimana perusahaan memilih di antara pasar potensial untuk dimasuki. Banyak perusahaan lebih memilih untuk menjual ke negara tetangga karena mereka lebih memahaminya dan dapat mengontrol biaya masuk mereka dengan lebih efektif. Seringkali masuk akal untuk beroperasi di lebih sedikit negara dengan komitmen dan penetrasi yang lebih dalam di masing-masing negara. Secara umum, perusahaan lebih suka memasuki negara-negara yang memiliki daya tarik pasar yang tinggi dan resiko pasar yang rendah serta memiliki keunggulan kompetitif. Yang ketiga ada berhasil di pasar berkembang. Kebutuhan negara berkembang yang tidak terpenuhi mewakili pasar potensial yang sangat besar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, elektronik konsumen, peralatan, dan banyak barang lainnya. Banyak pemimpin pasar yang mengandalkan pasar berkembang untuk mendorong mereka bertumbuh.
Nestle, contohnya Nestle memberikan sekitar 1 miliar konsumen di pasar negara berkembang, telah meningkatkan pendapatan mereka yang cukup untuk membeli produknya dalam dekade berikutnya. Perusahaan makanan terbesar di dunia sekarang mendapatkan sekitar 40% dari pendapatan dari pasar negara berkembang. Yang slide selanjutnya ada deciding how to enter the market. Setelah perusahaan memutuskan untuk menargetkan negara tertentu, ia harus memilih metode terbaik dengan mereknya. Pilihannya adalah indirect exporting dan direct exporting, licensing, joint ventures, and direct investment. Strategi yang berhasil memerlukan lebih banyak komitmen risiko, kontrol, dan potensi keuntungan. Yang selanjutnya, ekspor tidak langsung memiliki dua keuntungan. Ada lebih sedikit investasi, resikonya lebih kecil juga. Yang pertama itu ada lebih sedikit investasi. Perusahaan tidak perlu mengembangkan departemen ekspor, tenaga penjualan luar negeri, atau serangkaian kontak internasional. Dan yang kedua itu maksudnya karena perantara pemasar internasional membawa pengetahuan dan layanan ke dalam hubungan, penjual akan membuat lebih sedikit kesalahan. Slide 13, direct export. Ekspor langsung terjadi dalam beberapa cara. Yang pertama ada departemen atau divisi ekspor yang berbasis di dalam negeri. Fungsi layanan murni dapat berkembang menjadi departemen ekspor mandiri yang beroperasi sebagai pusat labanya sendiri. Yang kedua ada cabang atau anak perusahaan penjualan luar negeri. Cabang penjualan menangani penjualan dan distribusi dan mungkin juga pergudangan dan promosi. Ini sering berfungsi sebagai pusat tampilan dan layanan pelanggan. Yang ketiga ada perwakilan penjualan ekspor. Perwakilan penjualan rumahan berpergian ke luar negeri untuk mencari bisnis. Yang keempat, distributor atau agen yang berbasis di luar negeri. Pihak ketiga ini dapat memegang hak terbatas atau eksekutif untuk mewakili perusahaan di negara tersebut. Lisensi adalah cara sederhana untuk terlibat dalam pemasaran internasional, yang mana pemberi lisensi akan mengeluarkan lisensi untuk perusahaan asing yang digunakan untuk sebuah proses manufaktur, merek dagang, hak paten, dan juga kerahasiaan perdagangan, yang mana barang berharga lainnya dengan biaya atau sebuah royalti. Selanjutnya ada joint ventures. Joint ventures merupakan nilai kemitraan yang dapat menambui peningkatan penjualan atau akses ke distribusi. Mitra yang baik berbagi nilai merek yang membantu menjaga konsistensi merek di seluruh pasar. Direct investment. Direct investment adalah jika pasarnya cukup besar, investasi langsung menawarkan keuntungan tersendiri. Yang pertama, perusahaan mengamankan ekonomi biaya melalui tenaga kerja atau bahan baku yang lebih murah, insentif pemerintah, dan juga penghematan pengiriman. Ada lagi, perusahaan harus memperkuat dirinya di negara tuan rumah karena akan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Dan juga perusahaan akan memperdalam hubungannya dengan pemerintah, pelanggan, pemasok lokal, dan juga distributor, yang akan memungkinkan untuk lebih menyesuaikan produknya dengan lingkungan lokal. Dan juga perusahaan akan memegang kendali penuh atas investasinya, yang dapat mengembangkan kebijakan manufaktur dan pemasaran yang melayani tujuan internasional jangka panjangnya. Perusahaan harus memastikan aksesnya ke pasar jika negara tuan rumah bersikeras bahwa barang yang dibeli secara lokal harus memiliki kandungan dalam negeri. Acquisition adalah sebuah merek lokal yang kuat dalam memutuskan dapat memanfaatkan sentimen konsumen dengan cara yang mungkin dilakukan, dan juga konsumen dengan cara yang mungkin sulit dilakukan oleh merek internasional. Deciding on the marketing program.
deciding on the marketing program adalah deciding on the marketing program. Merangkum beberapa pro dan kontra. Di sisi lain adalah program pemasaran yang disesuaikan, di mana perusahaan konsisten dengan konsep pemasaran, akan percaya bahwa kebutuhan konsumen berbeda-beda dan menyesuaikan pemasaran untuk setiap kelompok sasaran. Dan juga ada lagi global similarities dan juga differences, sebuah perilaku konsumen yang mungkin mencerminkan perdebatan budaya yang dapat diucapkan di seluruh negara. State mengidentifikasi 4 dimensi budaya yang membedakan negara. Yang pertama, individualism versus objectivism, high versus low power, dan juga masculine versus feminine, weak versus strong, uncertainty avoidances. Di mana dalam individualism versus kolektivisme, masyarakat kolektivitas, harga diri seorang individu lebih berakar pada sistem sosial daripada pencapaian individu. Jarak kekuasaan tinggi versus jarak luas rendah, merupakan budaya jarak kekuasaan tinggi cenderung kurang egaliter, seperti Rusia ke negara-negara non-diki. Maskulin versus feminin, dimensi ini mengukur berapa banyak budaya mencerminkan karakteristik tegas lebih sering dikaitkan dengan laki-laki dibanding karakteristik pengasuhan lebih sering dikaitkan dengan perempuan. Sangat maskulin, Jepang, rendah negara-negara Nordik. Dan juga penghindaran ketidakpastian yang lemah versus penghindaran ketidakpastian yang kuat. Bahkan penghindaran ketidakpastian menunjukkan bagaimana orang-orang akan menghindari resiko tersebut. Beberapa marketing adoption merupakan perusahaan harus meninjau elemen-elemen berikut dan menentukan mana yang menambahkan lebih banyak pendapatan daripada biaya jika disesuaikan, seperti fitur produk, pelabelan produk, warna produk, bahan produk, promosi penjualannya, harga produk, media pengiklanannya, nama merek, kemasannya, eksekusi, dan juga tema iklan. Selanjutnya, dalam global product strategis ini ada product standardization. Jadi beberapa produk melintasi batas tanpa adaptasi lebih baik dari yang lain, dan pengetahuan konsumen tentang produk baru umumnya sama di mana-mana karena persepsi belum dibentuk. Banyak merek internet terkemuka seperti Google, eBay, Twitter, dan Facebook membuat kemajuan pesat dalam pasar luar negeri. Lalu ada product adaptation strategis yang berisi tentang strict extension, product adaptation, dan product invention. Lalu ada brand element adaptation ini, yaitu suatu kepercayaan dalam lingkungan tersebut, seperti kepercayaan orang Asia terhadap angka 4 yang berarti akan kesialan. Lalu ada conflict of origin effect, yaitu asosiasi mental dan keyakinan yang dipicu oleh suatu negara. Jadi pejabat pemerintah ingin memperkuatkan citra negara mereka untuk membantu pemasar domestik yang mengekspor dan untuk menarik perusahaan dan juga investor asing. Jadi para marketer ini ingin menggunakan conflict of origin effect sebagai penjualan produk dan layanan mereka. Conflict of origin effect ini yang pertama membangun citra negara ataupun kota sehingga bisa menarik para konsumen pariwisata yang nantinya dapat meningkatkan ekonomi lokal, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan infrastruktur. Lalu ada consumer perception of conflict of origin yang di pasar domestik ini, persepsi ini dapat membangkitkan gagasan patriotik konsumen atau mengingatkan mereka akan sejarah. Seiring pertumbuhan perdagangan internasional, konsumen dapat melihat merek tertentu secara simbolis penting dalam identitas brand mereka sendiri, atau memainkan peran penting dalam mempertahankan pekerjaan di negara mereka sendiri. sekian dari kelompok kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.